Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni dan dua rekan saya, Nuryati dan Fatimah Maulida Azhara. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi manajemen kurikulum dan pembelajaran sekolah. Let's go! Kurikulum. Nah, manajemen kurikulum didefinisikan sebagai aktivitas manajemen secara komprehensif terhadap komponen-komponen dalam kurikulum, sehingga tercapai tujuan kurikulum yang sudah ditetapkan. Sedangkan manajemen pembelajaran adalah suatu sistem dengan komponen-komponen yang saling berkaitan. Nah, komponen-komponen tersebut meliputi peserta didik, guru, bahan ajar, kurikulum, sarana prasarana, serta strategi pembelajaran. Tujuan manajemen kurikulum dan pembelajaran pada madrasah. Yang pertama, pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada tingkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin. Yang ketiga, pencapaian visi dan misi pendidikan nasional. Yang keempat, meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. Adapun prinsip-prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran di madrasah. Yang pertama, produktivitas. Produktivitas, segala aktivitas pembelajaran yang harus menghasilkan sesuatu yang nyata, baik itu peningkatan nilai siswa, keterampilan baru, maupun pengembangan karakter. Yang kedua, demokratisasi. Yang dimaksud demokratisasi ini, proses pengelolaan dilakukan dengan melibatkan semua pihak seperti guru, siswa, dan orang tua. Hal ini memastikan adanya keadilan dan rasa memiliki dari setiap individu yang terlibat. Yang ketiga ada komparatif. Komparatif ini mencakup kerjasama antar semua elemen madrasah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada efektivitas. Setiap program pembelajaran harus dijalankan dengan cara yang efisien dan menghasilkan dampak yang maksimal. Yang terakhir, mengacu pada visi, misi, dan tujuan kurikulum. Nah, semua kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mendukung visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh madrasah, sehingga prosesnya tidak keluar dari jalurnya. Baik, selanjutnya ada fungsi manajemen kurikulum dan pembelajaran pada madrasah. Fungsi-fungsi manajemen kurikulum dan pembelajaran pada madrasah dibagi menjadi 6. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, dan fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Yang pertama, fungsi penyesuaian adalah kurikulum dan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa, lingkungan, dan perkembangan zaman agar relevan. Contohnya itu seperti menambahkan materi teknologi dalam pembelajaran untuk menyesuaikan dengan era digital. Yang kedua, itu ada fungsi integrasi, yaitu mengintegrasikan berbagai aspek dalam kurikulum agar pembelajaran menjadi utuh dan terpakna. Contohnya seperti menggabungkan nilai-nilai keislaman dalam pelajaran sains, seperti membaca ayat Al-Quran terkait penciptaan alam. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Maksudnya adalah menyediakan pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan kemampuan dan minat yang berbeda-beda. Contohnya seperti memberikan tugas proyek kepada siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Misalnya tugas sederhana untuk pemula dan tugas analisis untuk siswa mahir. Yang keempat, ada fungsi persiapan. Fungsi persiapan yaitu membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk jenjang pendidikan selanjutnya atau dunia kerja. Seperti contohnya ini, memberikan pelatihan menulis makalah untuk mempersiapkan siswa memasuki pendidikan tinggi. Yang kelima ada fungsi pemilihan.
yaitu menyeleksi materi, metode, dan kegiatan yang paling relevan dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya seperti memilih buku teks yang sesuai dengan kurikulum nasional dan kebutuhan lokal. Dan yang terakhir ada fungsi diagnostik, yaitu menganalisis kemampuan, minat, kebutuhan siswa untuk merancang pembelajaran yang tepat. Seperti contohnya melakukan tes awal atau pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa sebelum memulai pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ini ada ruang lingkup manajemen kurikulum dan pembelajaran pada madrasah. Yang pertama yaitu manajemen perencanaan kurikulum, manajemen pelaksanaan kurikulum, supervisi pelaksanaan kurikulum, penilaian kurikulum, perbaikan kurikulum, serta desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. Nah, dari keenam ini adalah ruang lingkup dari manajemen kurikulum dan pembelajaran pada madrasah. Jadi perencanaan, pelaksanaan, supervisi, penilaian, perbaikan, dan desentralisasi serta sentralisasi. Serta adapun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memperdayakan seluruh potensi sekolah dan stakeholder-nya sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen pendidikan atau sekolah profesional. Jadi tadi ya tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memperdayakan seluruh potensi sekolah dan stakeholder-nya sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen pendidikan atau sekolah profesional. Selanjutnya, landasan program MBS. Yang pertama, kepala sekolah dan guru-guru adalah tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman profesional dalam menyelenggarakan sekolah dan pembelajaran. Kapasitas profesional dan proses validasi empirik merupakan esensi otonomi profesional. Selanjutnya, tenaga profesional di sekolah adalah orang-orang yang memiliki kewenangan otonomi profesional yang juga mengandung makna kemampuan menerjemahkan kebijakan pemerintah dan ketentuan lainnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak didik dan stakeholder lainnya. Sekolah adalah sistem sosial yang harus ditumbuh kembangkan melalui proses renewal capacity untuk merespon tuntutan stakeholders atas mutu pendidikan dan perubahan lingkungan yang terus-menerus terjadi. Perumusan kebijakan, pembuatan keputusan, dan pemecahan masalah di sekolah akan efektif jika dilakukan oleh pihak atau orang-orang yang memiliki keahlian, berkepentingan, dan berkecimpung atau terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Jadi kesimpulannya, landasan program MBS itu menekankan pentingnya profesionalisme, otonomi, adaptasi terhadap perubahan, dan pengambilan keputusan berbasis keterlibatan langsung. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan di sekolah relevan dan bermutu tinggi. Nah, hal ini menempatkan sekolah sebagai pusat perencanaan dan pelaksanaan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan. Yang kedua, sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang ketiga, perkembangan peserta didik. Yang keempat, keadaan lingkungan. Yang kelima, kebudayaan pembangunan. Yang keenam, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa. Lalu, ada otonomi pengelolaan sekolah atau perumusan kebijakan sekolah dan pengambilan keputusan termasuk ke dalam kurikulum. Lalu juga ada partisipasi stakeholder sekolah atau sesuai dengan batas-batas kewenangan. Adapun transparansi pengelolaan sekolah atau program dan anggaran. Yang terakhir ada akuntabilitas manajemen sekolah atau doing the right things and doing things right.
Nah, selanjutnya juga di sini ada tugas kritis kepala sekolah. Nah, ternyata ada juga nih tugas kritis kepala sekolah. Yang pertama yaitu memanage kurikulum atau sebagai manajemen kurikulum, manajemen guru dan personil lainnya, manajemen siswa, manajemen keuangan sekolah, manajemen sarana dan prasarana pendidikan seperti lahan, gedung, fasilitas, dan peralatan belajar. Serta yang terakhir adalah manajemen stakeholder sekolah. Selanjutnya, indikator sekolah ber-MBS. Yang pertama, partisipasi masyarakat melalui komite sekolah, yaitu masyarakat dilibat aktifkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan sekolah melalui komite sekolah sebagai mitra strategis. Nah, yang kedua yaitu transparansi pengelolaan sekolah. Semua informasi terkait program dan anggaran sekolah dikelola secara terbuka sehingga dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ada program sekolah berdasarkan kebutuhan, yaitu program-program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan yang nyata siswa, guru, dan masyarakat sehingga lebih relevan dan berdampak. Yang keempat, pemahaman visi dan misi oleh stakeholder. Semua pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua, memahami dan berkomitmen untuk mendukung visi dan misi sekolah sebagai arah tujuan bersama. Yang kelima, lingkungan fisik sekolah nyaman dan terawat. Nah, sarana dan prasarana sekolah dijaga kebersihannya, dirawat secara berkala, sehingga tidak menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman. Lalu akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman untuk anak-anak. Yang keenam, iklim sekolah yang kondusif. Suasana hubungan antar warga sekolah harmonis, komunikasi efektif, dan lingkungan mendukung proses pembelajaran. Yang ketujuh, berorientasi pada mutu dan budaya mutu. Sekolah memiliki fokus utama untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan, serta menciptakan budaya mutu dalam semua aspek kegiatan. Jadi, berdasarkan keterangan di atas, manajemen berbasis sekolah ini menciptakan sekolah yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada mutu untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang optimal. Selanjutnya ada software manajemen sekolah. Yang pertama, membangun sinergi seluruh potensi sekolah. Yang kedua, koordinasi, kerjasama, dan konsultasi. Yang ketiga, pendekatan manajemen partisipatif dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan atas dasar mutual trust. Yang keempat, adanya pendekatan proaktif, dialogis, dan menghargai martabat. Yang kelima, adanya zero defense, right first time, and effort time. Yang keenam, adanya pelayanan prima, fokus on customer, and student driven. Yang terakhir itu adanya pendekatan total involvement.